Malam itu, bulan purnama menggantung muram di atas sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Angin berembus pelan, menimbulkan suara gemerisik dedaunan bambu. Desa itu gelap, sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing hutan. Di tengah sunyi itu, di sebuah rumah panggung tua, berkumpul 5 kepala keluarga paling berpengaruh. Mereka duduk melingkar menghadap seorang dukun tua, berjubah hitam, matanya merah menatap mereka satu persatu. "Jika kalian ingin kaya raya, syaratnya hanya satu," katanya dengan suara serak pelan, "belah bayi pertama kalian saat masih hidup. Ambil jantungnya dan tanam di tanah leluhur. Maka kekayaan akan turun pada keluargamu selamanya." Kelima keluarga itu awalnya menolak, tapi godaan harta menaklukkan iman mereka. Mereka lelah hidup miskin. Lahan kering, padi gagal panen, anak-anak kelaparan. Sang dukun meyakinkan jika ritual dilakukan malam Jumat Kliwon, kekayaan turun saat matahari pertama bersinar. Dan benar, setelah ritual keji itu dilakukan, tangisan bayi disembelih menembus sunyi malam, jantung kecilnya masih berdenyut saat dikubur bersama dupa dan bunga setaman. Bau darah amis memenuhi udara, tapi tak ada yang peduli. Mata mereka buta oleh janji kekayaan. Pagi harinya, mereka kaget. Lahan yang kemarin kering kini hijau subur. Padi menguning siap panen. Dagangan laris, sapi dan kerbau beranak pinak. Emas mengalir bagai sungai tak pernah kering. Desa itu berubah. 5 keluarga menjadi penguasa. Rumah mereka bertingkat, mobil mewah terparkir di halaman. Mereka bangga, merasa ritual itu benar. Namun, mereka lupa, semua kekayaan gelap ada tumbalnya. Tahun demi tahun berlalu. Istri mereka hamil lagi, melahirkan anak-anak yang sehat dan rupawan. Namun, saat sang anak berulang tahun ke-6, satu persatu tewas dengan cara mengerikan. Anak pertama milik Pak Karto ditemukan tewas mengenaskan di sumur belakang rumah. Kepalanya membentur batu hingga remuk. Matanya terbelalak menatap langit seolah menahan ketakutan yang tak terlukiskan. Anak kedua, milik Pak Saman, diinjak kerbau piaraan ayahnya sendiri. Tulang rusuknya patah menembus paru-paru. Ia tewas seketika sambil memanggil ibunya dengan suara parau yang mengerikan. Anak ketiga, putri Pak Bari, tewas terbakar bersama rumah megah mereka saat malam takbiran. Api muncul entah dari mana, menjilat tubuh mungilnya yang hanya sempat berteriak, "Tolong Bapak," sebelum suaranya hilang ditelan kobaran api. Sejak itu, tak ada tawa anak-anak di desa itu. Hanya suara tangis orang tua yang menyesal. Namun kekayaan mereka tetap ada. Semakin besar, semakin tak terhitung. Dukun tua itu akhirnya dipanggil lagi. Dengan tatapan kosong ia hanya berkata, "Nyawa yang dikorbankan akan menuntut balas. Karena kalian tidak hanya mengambil masa depan mereka, tapi juga menukar kebahagiaan dengan kutukan. Kini, setiap anak dari kelima keluarga itu mati tepat di usia 6 tahun. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Tidak peduli mereka disekolahkan di kota atau dijauhkan dari desa, kematian akan menjemput dengan cara yang mengenaskan. Kadang tertabrak truk, kadang jatuh dari tebing, kadang tenggelam di kolam renang, atau tersengat listrik di kamarnya sendiri. Orang-orang desa mulai menjauh. Rumah-rumah megah itu terlihat gelap dan sepi, seperti istana kuburan tak berpenghuni. Tak ada suara anak kecil, tak ada canda tawa.
Hanya suara tangis perempuan setiap malam Jumat Kliwon. Suara arwah bayi yang dikorbankan menangis menuntut jantungnya dikembalikan. Konon, kelima keluarga itu kini menua dalam kesepian. Harta mereka berlimpah, tapi tak ada pewaris. Setiap malam mereka bermimpi didatangi bayi-bayi berdarah. Dengan mata kosong menatap mereka sambil tertawa pelan. "Kami hanya ingin hidup. Kenapa kalian bunuh kami?" Tak ada jawaban, hanya air mata penyesalan yang menetes di wajah keriput mereka. Namun semua sudah terlambat, karena kekayaan hasil darah akan selalu berbau amis kematian. Dan kutukan tak pernah lupa alamat rumah orang yang menanamnya.